Bab 1361, Aku Malu. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Demi mencegah kecelakaan, Sulang diam-diam menunggu sebatang dupa, lalu muncul dari tempat persembunyiannya. Ia tak memberi kesempatan pada siapapun untuk menyebarkan berita itu, dan langsung mengirim klon Gabaying untuk menciptakan lebih dari 7.000 klon, mengepung seluruh bintang judu. Bahkan jika klon Baying digunakan, kekuatan klon itu menurun, tetapi ada juga level Kaisar Agung kedua. Dengan kata lain, bintang judu ini langsung dikepung oleh lebih dari 7.000 Kaisar Agung kedua. Begitu avatar-avatar ini muncul, mereka langsung membuka 10.000 alam mingguang, seolah-olah lebih dari 7.000 matahari yang menakutkan muncul di langit. Dalam cahaya yang sangat menyilaukan, orang-orang di bintang judu hampir buta. Pada saat yang sama, semua makhluk di seluruh planet berasimilasi ke dalam orang-orang mereka sendiri dalam sekejap. Bagi mereka yang berada di atas level Kaisar Wu, datang dan temui aku. Sulang membiarkan para klon menjaga cahaya dunia, mengkonsolidasikan hasil pertempuran, dan pada saat yang sama mengirimkan panggilan ke seluruh dunia. Tiba-tiba, satu sosok bangkit dari tanah, atau terbang keluar dari kapal perang hampa, dan mendatangi Sulang satu demi satu. Dengan cepat, 1.000 penghudi biasa dan 9 kaisar kuasi agung muncul di depan Sulang. Bawahanmu melihat yang mulia Langdi. Dipimpin oleh 9 kaisar kuasi agung, semua kaisar Wu membungkuk kepada Sulang. Karena para master klan langit gelap di judu hampir terbunuh, semua Wudi ini semuanya adalah anggota koalisi dari benua Zetian dan Hongtian. 1.000 kaisar Wu, benua Zetian dan benua Hongtian luar biasa. Dan jumlah ini bukanlah batas dari kedua dunia ini. Mereka pasti akan meninggalkan kekuatan tempur yang cukup untuk mempertahankan rumah mereka, dan mereka tidak akan pernah kalah dari koalisi ini. Sulang memujinya, mengatakan bahwa planet tingkat Kaisar Agung veteran itu luar biasa, dan latar belakangnya benar-benar mengerikan. Setelah merasakan, Sulang menatap pemula yang berlutut di depannya. Di antara 9 Kaisar Kuasi Agung, 4 berasal dari klan Tianyai, dari benua Zetian, bernama Qing Yang, Su Ming, Bai Zhang dan Xuan Ying. Ada juga 4 orang dari klan Liu Guang, dari benua Hongtian, bernama Zhu Yu, Chang Ying, Mo Ge, dan Zhao Xiao. Orang terakhir adalah Rafait dari klan Langit Gelap. Selain itu, ada 36 Kaisar Wu di dalam 9 revolusi, dan semakin rendah basis kultivasi, semakin banyak jumlah Kaisar Wu. Mereka semua adalah master, itu membuatku malu. Setelah mendapatkan begitu banyak bawahan yang kuat dengan mudah, Sulang menggosok tangannya karena malu. Segera setelah itu, Sulang bertanya kepada bawahan barunya tentang Ye Chen dan Li Qijue. Informasi yang diperoleh hampir sama dengan yang diperoleh dengan bertanya kepada Rido sebelumnya, perbedaannya terletak pada detail yang lebih banyak. 8 kaisar semu agung adalah Ye Chen dan Li Qijue, yang dekat dengan tubuh dan pikiran, dan secara alami lebih tahu daripada Wudi Lido 9 putaran. Sulang sekarang lebih memahami informasi dan karakteristik kedua orang itu. Misalnya, Sulang tahu alasan mengapa Li Qijue menyukai pertarungan energi. Sebenarnya, Li Qijue tidak punya pilihan. Buku, No Snow Feather, yang dia kembangkan adalah teknik rahasia tingkat Kaisar Agung dengan efek samping yang disebut Emperor's Erosion Tribulation. Emperor's Erosion Tribulation akan muncul sesekali. Jika Anda tidak segera mengisi kembali sejumlah besar sumber keabadian, kekuatan kultivasi Li Qijue akan jatuh ke tingkat kaisar rendah. Selain itu, Sulang lebih memahami Ye Chen. Anjing ini adalah putra keberuntungan di benua Hongtian. Karena dia sangat bernafsu, dia tumbuh besar dengan bunga dan rumput, dan telah menyakiti banyak wanita. Dia terutama menyukai wanita orang lain. Mengambil wanita orang lain akan membuatnya merasa sangat puas. Dalam pandangan Sulang, pria ini adalah bajingan super dengan selera yang tinggi. Cek, aku tidak setuju. Sulang menggigil, lalu menatap Lafit. Tentu saja dia tidak mungkin memiliki hobi yang sama dengan Ye Chen, dia hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Lafit, Sulang berkata dengan ringan, ceritakan semua informasi tentang Uporuo. Ya, Yang Mulia Kaisar Lang yang Agung. Lafiti seperti pelayan yang paling rendah hati, merangkak di bawah kaki Sulang, dan menunjukkan segalanya tentang Upoluo. Dengan cepat, Sulang mengetahui banyak informasi tentang Upoluo. Misalnya, kekuatan Wuboruo yang biasa mencapai 5 Kaisar Agung. Misalnya,
Wu Boruo memiliki 6 prajurit Kaisar Agung, Ming Hongqi, hampir seperti yang kuharapkan. Setelah mendengarkan informasi yang diberikan oleh Lafiti, Sulang mengangguk sedikit. Baiklah, kalian turun saja. Sulang melambaikan tangannya, lalu memerintahkan semua orang, kalian akan tinggal di Guduk Sing. Jika kalian punya sesuatu, silakan hubungi aku langsung. Segera, mereka bertukar informasi kontak dengan 9 Kaisar Kuasi Agung. Pada saat yang sama, Mingguang Wanji juga telah mengkonsolidasikan hasil asimilasi dan dapat memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menyingkirkan kendali. Kemudian, Sulang berencana untuk pergi ke Dark Sky Star dan menjadi nelayan yang akan mendapat untung dari hasil buruan dan kerang. Ayo, dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang menarik kembali klonnya, berbalik dan terbang keluar dari Judu Star, dan bergegas menuju Dark Sky Star. Hal yang sama adalah menggunakan pengiriman klon ditambah penggantian klon, membuka jalan pintas untuk mencapai Dark Sky Star. Perbedaannya adalah untuk mencegah ditemukan oleh Li Qijue dan Ye Chen di jalan, Sulang sengaja berputar-putar dalam lingkaran besar. Dark Sky Star yang jauh itu hampa. Planet hitam yang luas itu berputar perlahan, dan permukaannya ditutupi oleh sejumlah besar kabut abu-abu tebal, dengan misteri yang mematikan. Planet ini sangat besar, setidaknya 10 kali lipat dari bintang Changlan. Dengan kata lain, planet ini berukuran sekitar 10 tata surya. Planet kelas Kaisar, itu benar-benar bukan hal yang kecil. Ada gelombang fluktuasi spasial, dan Sulang berjalan keluar dari kehampaan. Dia segera menyembunyikan sosoknya dan terbang menuju kehampaan dekat dunia langit gelap. Semakin dekat dia ke planet itu, semakin Sulang bisa merasakan kebencian yang kuat. Bau darah yang kuat, kebencian yang kuat. Wu Boruo benar-benar orang yang kejam, dia benar-benar tampak memotong daun bawang, membunuh 99% populasi rasnya sendiri. Sulang bersembunyi di kehampaan, menatap ke seluruh planet, sedikit mengernyit. Tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah aturan alam semesta yang tak terbatas, yang kuat mengambil semuanya. Dengan emosi, Sulang terus mengamati bintang langit gelap itu. Dia tidak hanya memiliki alam kekuatan spiritual tingkat nirvana yang rusak, tetapi juga menguasai jalan kekuatan spiritual dan jalan ilusi. Bukan tugas yang sulit untuk menjelajahi langit yang gelap tanpa mengganggu siapapun. Dengan cepat, kekuatan mental Sulang menembus atmosfer bintang langit yang gelap, memasuki kabut tebal abu-abu, dan akhirnya mendeteksi daratan bintang langit yang gelap. Ada kota-kota besar di tanah, dan ada sejumlah besar menara hitam, yang sangat spektakuler. Namun, tidak ada seorang pun di setiap kota. Hanya beberapa tempat yang meninggalkan jejak pertempuran dan mayat. Orang-orang ini meninggal karena kanibalisme karena pecahnya perang di Teror Hijau. Sulang tahu bahwa sebagian besar orang yang hilang yang tersisa dibunuh dan ditelan oleh Wu Boruo. Saat Sulang terus menyelidiki, dia dengan cepat memahami informasi dasar dari seluruh bintang langit gelap. Planet yang luas ini awalnya tidak lengkap, tetapi sekarang bagian yang tidak lengkap telah diisi, dan itu seharusnya merupakan buah dari Wu Boruo selama 100 juta tahun terakhir. Tentu saja, penyelesaian tidak berarti kesempurnaan. Sama seperti Sulang yang mengisi bintang Changlan, dia hanya mengisi lubang, yang dianggap sebagai solusi sementara daripada penyembuhan permanen. Selain itu, hanya ada satu kota di bintang langit gelap saat ini, dan masih ada orang yang hidup. Itulah kota asal. Kota asal adalah sarang Kaisar Iblis asal Uboluo. Kota ganas hitam yang dibangun di sekitar puncak berkabut ini adalah pangkalan bagi semua prajurit klan langit gelap untuk menerima daging dan darah Wu Boruo, dan merupakan awal dari nasib tragis mereka. Wu Boruo ada di puncak raksasa itu. Sulang dengan hati-hati menjelajahi kota asal, tetapi dia tidak menjelajahi puncak-puncak berkabut dengan gegabah. Harus dipahami bahwa ini adalah sarang Wu Boruo yang sebenarnya. Anda tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa ada metode anti-deteksi. Tatapan Sulang beralih ke satu-satunya orang yang tersisa di kota asal. Orang-orang ini sangat sedikit, kurang dari 10.000. Semuanya memancarkan napas Kaisar Semu, dan napasnya persis sama. Ada yang salah. Mengapa Wu Boruo tidak membunuh mereka? Jika Anda ingin memusatkan kekuatan Anda harus membunuh mereka semua. Apa yang Anda tinggalkan pada orang-orang ini? Sulang secara naluriah merasakan ada yang salah. Tetapi saat dia hendak menjelajah lebih jauh, tentakel hitam melesat keluar dari puncak-puncak berkabut, menjerat hampir 10.000 orang. Sulang hanya punya waktu untuk mengumpulkan napas,
dan hampir 10.000 orang itu ditarik ke dalam kabut oleh tentakel hitam, sudah makan. Atau ada kegunaan lain, Sulang mengangkat alisnya dan menebak secara diam-diam. Tentu saja, karena tidak ada informasi dasar, Anda hanya bisa menebak secara acak. Waktu berlalu dengan lambat, beberapa jam berlalu dalam sekejap. Di puncak raksasa kabut, napas Wu Boruo menjadi semakin kuat, dan secara bertahap bocor dari puncak raksasa kabut. Sulang merasakan aura mengerikan yang menyesakkan untuk pertama kalinya. Napas puncak 6 Kaisar Agung. Sepertinya ada kemungkinan untuk memasuki alam 7 Kaisar Agung kapan saja. Sulang menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit serius, tentu saja, jika Wu Bo tidak bisa diremehkan. Saat ini, tiba-tiba, ada fluktuasi spasial yang sangat hebat di kehampaan di kejauhan. Datang, ekspresi Sulang berubah, dan dia berbalik untuk melihat. Saya melihat riak tak berujung di kehampaan, seperti tsunami yang tiba-tiba terjadi di laut yang tenang. Segera setelah itu, kehampaan tiba-tiba terkoyak, membentuk saluran ruang angkasa yang sangat besar. Segera setelah itu, 2 siluet, satu merah dan satu hitam, keluar, memancarkan aura Kaisar Agung yang menakutkan, itu adalah Li Qijue dan Ye Chen. Dunia Zetian, di puncak raksasa kabut, Wu Boruo menjaga Kaisar Wan Zun, mengangkat kepalanya dengan ganas, dan mengeluarkan raungan rendah di mulutnya. Uporo, Li Qijue dan Ye Chen melihat ke bawah ke dunia gelap, tatapan mereka seperti pedang, seolah menembus kabut abu-abu tebal, dan mereka saling memandang dengan Wu Boruo. Saat ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertemu. Li Qijue dan Ye Chen bersatu dengan percaya diri. Meskipun Wu Boruo melihat bahwa pihak lain memiliki 2 Kaisar Agung, dan mereka semua adalah 6 Kaisar Agung, dia tidak mau kalah. Uporo, dasar bajingan, di dunia gelap, membunuh orang seperti mati rasa, kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai penguasa dunia. Hari ini, kita akan membasmi iblis kejammu dan mengembalikan dunia langit gelap ke jalurnya. Ye Chen melangkah maju, kata-kata di mulutnya terucap dengan cepat. Kata-kata yang terdengar hebat seperti ini, sudah lama tidak ia kuasai lagi. Itu konyol hanya karena kau ingin membunuh Wuku. Hari ini kau pasti akan mati di tanganku, sama seperti Kaisar kejam di duniamu. Tubuh besar Wu Boruo berdiri di puncak berkabut, dan wajahnya yang besar seperti rumah memperlihatkan seringai tebal dan niat membunuh. Kaisar yang kejam, apa-apaan ini? Apakah ada Kaisar Tiandi yang kejam di dunia kita? Li Qijue dan Ye Chen tercengang pada saat yang sama, dan hati mereka dipenuhi kabut. Namun, mereka berdua, sebagai kaisar, benar-benar tenang di permukaan, membuat Wu Boruo tidak dapat melihat kedalamannya. Berpura-pura tenang, mengira aku tidak dapat melihat kemarahan dan kebencian di hatimu. Kaisar surgawi yang kejam tidak tua, dia sudah menjadi 3 Kaisar Agung yang kuat, dia mati di tanganku, kamu pasti sangat-sangat-sangat membenciku. Wu Boruo tertawa terbahak-bahak, favoritku adalah cara orang lain membenciku. Ayolah, benci aku sepuasnya, biarkan aku menjadi bayangan hidupmu. Mendengar ini, Li Qijue dan Ye Chen langsung saling memandang. Produk ini seharusnya salah paham. Pasti salah paham. Kaisar yang kejam itu bukan orang di dunia kita. Apakah seseorang melambai di luar di bawah panji kita dan dibunuh oleh Uporo? Tidak, tokoh Kaisar Agung yang bermartabat, bukankah dia akan melakukan hal yang tidak jujur seperti itu? Petik 2. Petik 2. Li Qijue dan Ye Chen saling memandang dan bertukar banyak pandangan. Pada saat yang sama, kekosongan di kejauhan, Sulang menahan senyum di wajahnya. Tidak mungkin, wajah serius Wu Boruo benar-benar lucu. Saat ini, sampai jumpa, jangan bicara tentang mereka yang tidak berguna, mari kita lihat kebenaran di bawah tangan kita. Li Qijue meraung, dan seluruh tubuhnya terbang keluar dalam sekejap, melintasi kekosongan yang jauh dan dekat, dan meledak menuju puncak berkabut dengan telapak tangan. Ye Chen mengikuti dari dekat, juga memegang gerakan yang kuat, untuk membunuh puncak raksasa kabut. Begitulah pertempuran kelas kaisar dimulai. Dalam pengamatan rahasia Sulang, Li Qijue dan Ye Chen terbang ke puncak berkabut untuk melancarkan serangan yang kuat. Dengan pukulan dan telapak tangan, itu berubah menjadi penglihatan yang mengerikan yang menutupi langit dan matahari, dan jatuh di puncak berkabut, boom. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, seluruh puncak berkabut bergetar hebat, dan bebatuan berjatuhan, seolah-olah telah terjadi puluhan gempa bumi berkekuatan besar. Pada saat yang sama,
Kabut yang telah menyelimuti puncak raksasa kabut sepanjang tahun akhirnya menghilang, menampakkan wajah asli Wu Boruo. Saya melihat bahwa puncak-puncak raksasa kabut sangat datar, dan seorang pria gemuk raksasa duduk tepat di atasnya, yaitu Wu Boruo. Saat ini, Wu Boruo bahkan lebih besar dari sebelum pembantaian, dan tingginya telah mencapai lebih dari 3.000 kaki, 10.000 meter penuh. Kuncinya adalah tingginya 10.000 meter dan lebarnya 10.000 meter. Seluruh orang itu seperti bola daging dengan diameter 10.000 meter. Tes gading, bakso ini benar-benar besar. Sulang mengamati secara diam-diam, dia membuat gading, dan membuka panel properti Wu Boruo. Nama, Wu Boruo, ras klan langit gelap. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, 6 Kaisar Agung. Level serangan, 6 Kaisar Agung plus. Level pertahanan, 6 Kaisar Agung plus. Level Senfa, 6 Kaisar Agung plus. Level daya tahan, 6 Kaisar Agung plus. Level roh, alam nirwana yang rusak. Teknik menguasai, Sutra Hati Sumber Iblis, Sutra Iblis Pemakan Roh dan Sutra Iblis Pengecoran level Kaisar Agung. Daceng Tubuh Iblis Wanhua level Kaisar Agung. Daceng Tanpa Belenggu level Kaisar Agung. Daceng Spektrum Pertempuran Dewa yang Ganas level Kaisar, Penyempurnaan. 3 teknik kultivasi level Kaisar Agung. Pandangan bermartabat melintas di mata Sulang, lagi pula, ketiga buku itu semuanya adalah mahakarya, Wu Boruo yang luar biasa. Dibandingkan dengan Li Qijue, Wu Boruo lebih ahli dalam mengendalikan latihan tingkat Kaisar, dan semuanya berada di tingkat Daceng. Selain itu, Tanpa Belenggu, itu jelas merupakan versi yang ditingkatkan dari Broken Shackles. Mematahkan belenggu dapat memungkinkan Arot dan Anderson untuk menerobos ke tingkat Kaisar, jadi seberapa kuat versi yang ditingkatkan dari Tanpa Belenggu. Kedua belah pihak takut akan terlibat perkelahian. Sulang bergumam, terus mengamati medan perang. Pada saat ini, Rukiwer Wu Boruo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kombinasi kekuatan fisik yang menakutkan dan kekuatan jalan aturan membatalkan pukulan dan telapak tangan Ye Chen dan Li Qijue dalam satu gerakan. Namun, Li Qijue dan Ye Chen melancarkan serangan lagi dalam sekejap. Kali ini, mereka berdua mengalahkan orang-orang besar mereka pada saat yang sama Xin Jue Wu Feng dan Si Jian Zhengjun. Pedang itu benar-benar gelap, dan meskipun tidak memiliki ujung, pedang itu mengandung aura yang sangat ganas. Senjata, cahaya dingin menyala, dan lavender bertahan, sangat luar biasa pada pandangan pertama. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan satu pedang dan satu tembakan pada saat yang sama. Ditusuk, ruang itu serapu kertas toilet di depan dua prajurit Kaisar Agung, langsung hancur berkeping-keping. Ujung pedang dan ujung tombak mencapai bagian atas kepala Wu Boruo dalam sekejap. Serangga kecil, biarkan kamu melihat tubuh iblis Wanhuaku. Wu Boruo mencibir, daging dan darah di atas kepalanya berubah menjadi baju besi hitam, dan sekilas tampak seperti kepala tersier. Ding, klik. Satu pedang dan satu tembakan bertabrakan dengan bagian atas kepala Wu Boruo, dan ada suara benda keras pecah di dentang emas dan besi. Sulang dapat melihat dengan jelas, helm Wu Boruo terbelah, tetapi dia dengan cepat pulih. Melihat bahwa dia tidak dapat melakukan satu serangan pun, Li Qijue segera mengeluarkan pedang lain, 1000 pedang luar biasa. Pedang ini berubah lurus menjadi lengkungan yang tak terhitung jumlahnya, dan badai umumnya jatuh pada Wu Boruo. Serangan teror semacam ini tanpa jalan buntu secara langsung mencakup semua titik vital Wu Boruo. Jika itu adalah kaisar biasa, dia pasti akan lengah dan terburu-buru. Tetapi bagi Wu Boruo, trik ini tidak banyak berpengaruh. Kondensasi. Saya melihat Wu Boruo mengeluarkan raungan rendah, dan semua lemak di tubuhnya berubah menjadi baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, dan itu masih jenis duri. Lengkungan energi pedang Li Qijue jatuh pada tubuh Wu Boruo, memotong retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi baju besi Wu Boruo terlalu kuat untuk disembuhkan, dan semua retakan sembuh dalam waktu sepersekian detik. Tetapi, Li Qi jelas tidak bertarung sendirian. Langkahnya murni untuk mengalihkan perhatian dan kekuatan Wu Boruo. Tian Xiang menghancurkan bintang-bintang. Ye Chen memegang 10 teguran Zhengjun di tangannya, dan berubah menjadi meteor ungu yang jatuh dari langit dan menusuk kepala Wu Boruo dengan keras. Trik ini adalah serangan tunggal yang sangat mengerikan. Kekuatan Wu Boruo dibatasi oleh Li Qijue saat ini, begitu dia dipukul oleh Ye Chen, dia mungkin tidak dapat menahannya.
Namun Wu Boruo menutup mata terhadap serangan Ye Chen. Apa gunanya Everbright? Kau harus keras. Melihat bahwa 10 peringatan Zhengjun akan menembus kepala Wu Boruo, Ye Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit sarkasme. Namun, saat berikutnya, ejekan di wajahnya langsung berubah menjadi kengerian. Karena duri pendek tanpa tangkai merah telah diam-diam mencapai rompinya, bahkan jubah kaisar telah robek. Itu adalah 6 prajurit Kaisar Agung yang disebutkan oleh Lafiti Ming Hongqi. Misteri seluruh langit. Tanpa memikirkannya, Ye Chen segera meluncurkan teknik rahasia pertahanan. Saya melihat bahwa daging dan darah di belakangnya berubah menjadi setengah energi dan setengah roh dalam sekejap, dan itu terus berputar. Ming Hongqi menusuk daging dan darah Ye Chen, tetapi tidak bisa membuat 1 inci pun. Dan 10 peringatan Zhengjun di tangan Ye Chen juga membuat ledakan keras dan jatuh ke kepala Wu Boruo. Wow, kepala Wu Boruo hancur, dan potongan baju besi hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Namun, tidak ada apapun di balik baju besi yang rusak itu, dan tidak ada harapan bahwa otaknya berwarna putih. Haha, kau bisa menghancurkan baju besiku, kau pantas mendapatkan kekuatanku yang sebenarnya. Banyak otot merah tiba-tiba menyembur keluar dari luka leher besar di danau Wu Boruo, menjerat Ye Chen yang terkejut. Otot merah ini mungkin adalah urat Wu Boruo, sangat kuat dan tangguh, Ye Chen tidak bisa menyingkirkannya. Ditambah dengan fakta bahwa Ye Chen ditikam di punggungnya dan terus-menerus memakan Ming Hong Wiping, Ye Chen dipertaruhkan. Pedang hati tidak memiliki ujung. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, tetapi Li Qijue memegang pedang Xin Jue Wu Feng dan menusuk jantung Wu Boruo. Ding! Baju besi Wu Boruo tidak bergerak, bahkan tidak ada jejak. Namun, Wu Boruo tampaknya telah terluka parah, seluruh tubuhnya menegang, dan otot-otot yang menjerat Ye Chen langsung terangkat. Metode serangan mental kelas Kaisar Agung. Di kehampaan di kejauhan, mata Sulang berbinar. Kita harus tahu bahwa meskipun kekuatan spiritual Nirvana yang rusak sangat besar, ia berada dalam kondisi Nirvana yang rusak, sangat tersebar, dan tidak dapat digunakan sebagai sarana serangan di level yang sama, kecuali jika Anda ingin mati. Namun, gerakan Li Qijue memadatkan kekuatan spiritual alam Nirvana yang rusak, dan melakukan serangan mental tingkat kaisar. Pedang ini benar-benar di luar dugaan Wu Boruo, dan ia langsung terkena. Manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Bintang yang meminum, tembakan pertama di dunia independen. Ye Chen segera mengaktifkan keterampilan rahasia, dan energi lavender yang tak terhitung jumlahnya menyedot secara umum ke dalam 10 peringatan, dan segera berubah menjadi garis tipis, menusuk patah tulang leher Wu Boruo dengan ganas. Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan dari 7 Kaisar Agung telah meletus. Di depan senjata ini, tubuh besar Wu Boruo hampir seperti ayam, dan itu benar-benar rentan. Gemuruh. Raksasa mengerikan setinggi 10.000 meter itu hancur berkeping-keping. Bahkan Li Qijue, yang bertarung melawan Wu Boruo, harus menghindari tepinya untuk sementara waktu agar tidak terluka secara tidak sengaja. Saat berikutnya, Ye Chen yang memegang si Jian Zhengjun benar-benar menembus tubuh Wu Boruo dan muncul kembali di bidang penglihatan. Wajahnya sangat jelek, karena gerakan ini terlalu eksplosif dan menghabiskan terlalu banyak. Selain itu, Ming Hongqi masih menusuknya di punggungnya tanpa niat untuk pergi. Tidak, Uporo masih memiliki kartu Hall. Melihat ini, Li Qijue tiba-tiba mencium aura berbahaya. Sungguh, aku melihat tubuh Wu Boruo yang hancur berubah menjadi otot-otot yang bengkok, langsung membentuk tubuh baru. Ini adalah Sulang terkejut, penggunaan tubuh iblis Wan Hua lainnya. Namun, meskipun aura Wu Boruo sangat melemah, dia masih mempertahankan level 6 Kaisar Agung. Tanpa diduga, kamu masih memiliki trik seperti itu, dan Wu Mo mengaguminya. Wu Bo terdengar seperti lonceng, tapi, jika hanya itu, kamu akan tamat. Saat berikutnya, ukurannya sangat besar, seperti raksasa setinggi 10.000 meter, Wu Boruo runtuh dalam sekejap. Ini adalah metode rahasia tidak memiliki belenggu. Sulang menatap Wu Boruo, hanya untuk melihat kekuatan tempur Wu Boruo melonjak ke ranah 7 Kaisar Agung. Dan itu masih meningkat, hampir menembus ranah 8 Kaisar Agung. Momentum yang mengerikan itu menguasai seluruh dunia. Tidak bagus. Engah. Ekspresi Ye Chen berubah liar, dan dia menyemburkan seteguk darah. Karena Ming Hongwei di punggungnya seakan ditopang oleh kekuatan yang sangat besar, benda itu langsung menusuk tubuhnya. Sedikit saja,
benda itu akan menembus jantungnya, misteri harmoni. Tepat pada saat itu, Ye Chen mengeluarkan metode rahasia lagi. Aku melihat jiwa-jiwa wanita yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya, dengan tatapan tegas, menerkam isak tangis Ming Hong itu. Tidak seorang pun diizinkan menyakiti Ye Lang. Kakak-kakak, lindungi Ye Lang, daripada menyesalinya. Petik 2. Jiwa wanita yang melonjak itu tampak tak terbatas, dan bahkan melawan pembunuhan Ming Hong Wei dalam waktu singkat. Garpuku, ini adalah jiwa bela diri yang dikultivasikan dengan dupa. Di kejauhan, mata Sulang membelalak, aku khawatir itu tidak diubah oleh wanita yang dimiliki Ye Chen sejak lahir. Dia benar, seni bela diri wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang dimiliki Ye Chen dalam hidupnya. Meskipun pria ini tampak muda, dia telah hidup selama 90 juta tahun. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dikumpulkan selama waktu yang begitu lama. Wanita-wanita ini manis dan manis bersamanya sebelum mereka meninggal, dan setelah kematian mereka juga akan memasuki alam semesta hidupnya, mengolahnya dengan dupa dan kemauan, dan terus menemaninya. Harus dikatakan bahwa meskipun Ye Chen penuh gairah dan nafsu, dia bukanlah orang yang selalu kacau dan terabaikan. Justru karena inilah meskipun wanita-wanita itu terkikis oleh dupa, mereka masih tetap terobsesi, rela mati untuknya. Apa, Uporo? Aku akan membunuhmu. Melihat wanita-wanita yang biasa menemaninya benar-benar musnah, Ye Chen terisak-isak darah seperti burung kukuk, dan matanya pecah-pecah. Detik berikutnya, dia meluncurkan teknik rahasia yang meledak-ledak. Dunia yang hancur, diiringi oleh raungan yang menusuk hati, Ye Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, mengubah seluruh dirinya menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, kerikil yang telah dicairkan Ye Chen menjadi 10 peringatan, langsung menusuk Wuboruo. Ini adalah tembakan terkuat dalam hidupnya, dan dia telah mencapai puncak 7 Kaisar Agung. Pada saat yang sama, Li Qijue juga meluncurkan teknik rahasia di bagian bawah kotak, tidak Sueyu. Ledakan, suara itu seperti suara palu berat yang menghantam drum raksasa dari tubuh Li Qijue, diikuti oleh napas Kaisar Agung Qi yang agung. Sebagai gantinya, rambut putihnya yang panjang berkibar dan menghilang sepenuhnya. Kemudian Sulang melihat Li Qijue memegang kepala botak yang cerah, memegang pedang panjang tanpa ujung di dalam hatinya, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, dan membunuh Wuboruo. Aku garpu, aku tidak melihat nama Sueyu begitu kuat, ternyata itu adalah teknik rahasia. Mata Sulang membelalak, dan dia bergumam, mungkinkah ini adalah teknik rahasia legendaris, aku menjadi lebih kuat dan menjadi botak. Tepat saat Sulang terkejut, pupil mata Wuboruo tiba-tiba menyusut. Karena Ye Chen dan Li Qijue sama-sama mengeluarkan kekuatan 7 Kaisar Agung, dan keduanya mencapai puncak 7 Kaisar Agung. Jika dia sendirian, dia yakin bisa memblokirnya dengan aman, tetapi pihak lain adalah 2 orang. Selain itu, lawannya masih memiliki 2 prajurit 6 Kaisar Agung, dan Ming Hong Qi-nya telah diguncang oleh Ye Chen, dan dia tidak dapat mengandalkannya dalam pertempuran ronde ini. Sialan, kamu hanya bisa mengorbankan jiwa dan daging. Dengan satu pikiran, Wuboruo membalik kartu hall lagi. Aku melihat tubuhnya di bawah dantian meledak dalam sekejap, berubah menjadi badai energi yang tak berujung, mendukungnya untuk menghadapi serangan Ye Chen dan Li Qijue. Segera setelah itu, di bawah tatapan Sulang, Li Qijue dan Wuboruo bertabrakan dengan keras. Sebuah ledakan mengerikan muncul di permukaan bintang langit yang gelap, dan cahaya yang ganas menyinari kehampaan yang gelap seperti siang hari. Akibatnya, energi menyapu bintang-bintang gelap, menghilangkan semua atmosfer, dan sepenuhnya mengekspos seluruh planet ke alam semesta yang hampa. Makhluk-makhluk yang tersisa dari ras lain di bintang langit gelap sama sekali tidak dapat menahan kekuatan penghancur dunia ini, dan mereka langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang. Di permukaan planet yang paling dekat dengan pusat ledakan, sebuah lubang besar muncul secara langsung, meniru sejumlah dasar laut hitam. Ketika cahaya ledakan mencapai puncak kecerahan, suara ledakan akhirnya mencapai telinga Sulang. Media dalam kehampaan jarang sulit untuk mengirimkan suara. Namun, akibat ledakan itu menelan udara, debu, dan energi secara tiba-tiba, menyebar ke seluruh langit gelap di dekat kehampaan. Ledakan mengerikan itu bahkan terdengar tegak di telinga Sulang, yang menunjukkan betapa kuatnya pusat ledakan itu. Tes Gading, kekuatan ini mungkin sangat dekat dengan 8 Kaisar Agung. Sulang melihat ke pusat ledakan yang masih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan,
dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang segera. Setelah cahaya redup, Su Lang melihat Wu Boruo dan Li Qijue yang tangguh. Kedua belah pihak terpental oleh kekuatan yang kuat, dan tubuh bagian atas Wu Boruo yang tersisa dipotong menjadi 3 bagian. Dan Li Qijue dan Ye Chen juga membayar harga yang tak terbayangkan. Ye Chen, yang memainkan Broken World, meskipun dia memadatkan tubuhnya lagi, dia telah jatuh dari 6 Kaisar Agung, dan terluka parah, membuatnya sulit untuk bertarung lagi. Tetapi situasi Li Qijue tidak lebih baik dari Ye Chen. Teknik rahasianya memiliki lebih banyak efek samping, dan saat ini telah memicu kesengsaraan erosi Kaisar. Rambut hitam tumbuh keluar, sehingga Li Qijue yang botak segera memiliki rambut hitam tebal. Namun, efektivitas tempurnya juga anjlok, dan dalam waktu singkat, dia benar-benar jatuh di bawah 5 Kaisar Agung. Kecuali Li Qijue dan Ye Chen sendiri, senjata mereka juga redup, dan mereka jelas mengalami banyak kerusakan. Hahaha, kamu mati. Tiba-tiba Wu Boruo tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang terpotong menjadi 3 bagian, kecuali bagian dantian, semua bagian lainnya berubah menjadi otot. Otot dan otot jiwa-jiwa ini hampir tak berujung, seperti tentakel gurita yang padat. Otot yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan kekuatan yang dahsyat, membunuh Ye Chen dan Li Qijue dengan sangat telak. Ini belum berakhir. Memanfaatkan kesempatan itu, Ming Hongqi juga langsung membunuh Li Qijue yang lebih lemah, dan pasti akan membunuhnya. Tetapi level Kaisar adalah level Kaisar, Li Qijue dan Ye Chen masih memiliki kartu. Itulah dasar menjadi Kaisar Ortodoks alam semesta kehidupan. Dunia, kekuatan surga. Dunia, kekuatan manusia. Li Qijue dan Ye Chen berteriak serak, rasa sakit dan ketidakberdayaan tampak di mata mereka. Saat berikutnya, kekuatan agung aturan dan bobot yang luar biasa muncul dari keduanya. Selain itu, ada sejumlah besar energi campuran yang memancar keluar dari alam semesta kehidupan, mengisi Kaisar Yuan Li Qijue dan keduanya yang hampir habis. Dari energi yang bercampur aduk itu, Su Lang merasakan napas dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini, mengorbankan kehidupan luar biasa yang menghuni alam semesta kehidupan. Li Qijue dan Ye Chen menggunakan makhluk-makhluk di alam semesta sebagai alat penghemat energi. Mata Su Lang membelalak, makhluk-makhluk itu setara dengan baterai penyimpanan. Mereka berkorban di jalan terakhir ini untuk mendukung kekuatan tempur mereka. Su Lang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk-makhluk cerdas yang telah dia kembangkan dengan susah payah di alam semesta kehidupan masih bisa digunakan seperti ini. Dia tidak tahu bahwa ini adalah keadaan normal di antara para kaisar. Karena energi yang disimpan oleh makhluk-makhluk ini juga merupakan sejenis kemanusiaan. Alasan mengapa Su Lang tidak memiliki pengetahuan ini sepenuhnya karena dia tidak pernah kekurangan energi. Terutama setelah menggabungkan matahari ke dalam alam semesta kemaluan, energinya tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk mengolah akumulator pribadi untuk menyimpan energi ekstra untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Su Lang terkejut, dua kekuatan dunia yang kuat diberkati pada Li Qijue dan Ye Chen, dan kekuatan tempur mereka dipulihkan secara instan, bahkan lebih dari itu. Segera setelah itu, Li Qijue dan Ye Chen memblokir Ming Hongqi, dan yang lainnya memblokir otot-otot tubuh jiwa yang luar biasa. Bang bang bang, ledakan besar lainnya menyebar. Di bawah pedang Li Qijue, otot-otot dan otot-otot jiwa dan tubuh terus meledak, seperti kembang api dari daging dan darah yang mekar di kehampaan. Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan dunia? Aku, Wu Boruo, aku juga kaisar yang berjalan di jalan ortodoks pada dasarnya. Wu Boruo hanya bisa berbicara sebagian dari perutnya, dan Su Lang tidak bisa tidak memikirkan Xingtian dalam mitos Tiongkok. Dan Wu Boruo terlihat lebih canggung, Xingtian baru saja kehilangan kepalanya, tetapi dia tidak memiliki apapun di atas dada dan perut bagian bawah. Lebih dekat ke rumah, Wu Boruo meledakkan kekuatan dunianya sendiri sambil mencibir. Gemuruh, perasaan berat muncul di tubuh Wu Boruo yang hancur, dan pada saat yang sama, ada juga aliran aturan dan kekuatan Kaisar Yuan. Ya, Wu Boruo juga mengorbankan ras kebijaksanaan yang dibudidayakan oleh alam semesta kehidupan. Alam semesta kehidupannya tidak sempurna, jadi dia tidak bisa bertahan lama di klan langit gelap, jadi dia sengaja membudidayakan jenis kehidupan lain sebagai babi, yang dapat memberikan kekuatan dupa saat hidup, dan energi saat terbunuh pada saat ini. Wu Boruo dan Li Qijue dapat dianggap sebagai kartu pertempuran terakhir, kekuatan tempur mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya.
Sulang menatap medan perang, menunggu kesempatan untuk menembak. Saya melihat Wu Boruo memanipulasi sejumlah besar otot dan Kaisar Besar Ming Hong menangis, terus-menerus menyerang Ye Chen dan Li Qijue. Serangan yang mengandung kekuatan dunia yang menakutkan, setiap pukulan dapat merobek kekosongan dan menghancurkan medan perang hingga berkeping-keping. Bahkan kekosongan tempat Sulang bersembunyi sedikit terdistorsi oleh akibat pertempuran. Segera, waktu berlalu, Sulang merasa bahwa akibat pertempuran dari pusat medan perang semakin melemah. Sepertinya pertempuran sudah berakhir, giliranku untuk bermain. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan menyelinap ke tengah medan perang dengan senyum jahat. Saat ini, di medan perang, Li Qijue, ayo, mundur. Ye Chen, yang bertarung dengan sengit, diam-diam menyampaikan pesan kepada Li Qijue. Itu bagus. Li Qijue setuju dengan sangat sederhana. Meskipun mereka melepaskan kekuatan dunia untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka harus menanggung beban dunia. Mereka telah menggunakan teknik rahasia, dan efek sampingnya sangat mengerikan, dan jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan mati. Di sisi lain, Kaisar Iblis asal, seolah-olah dia memiliki tubuh abadi, tidak akan mati jika dia dipotong dengan cara ini. Akan sangat merepotkan dan sulit untuk menghancurkannya tanpa berpikir. Dalam hal ini, mundur adalah pilihan yang paling bijaksana. Setelah berkomunikasi dengan Ye Chen, Li Qijue dan Ye Chen melarikan diri pada saat yang sama. Saya melihat mereka bergabung bersama tanpa peringatan, dan terbang keluar dari lingkaran pertempuran pada saat yang sama. Ingin melarikan diri, ada cibiran dari tubuh sisa Wu Boruo, dan otot-otot seperti tentakel itu terbelah lagi dan berubah menjadi filamen yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupinya. Buka, Ye Chen dan Li Qijue mengeluarkan sepotong batu giok sisa pada saat yang sama dan menyambungnya. Tiba-tiba, napas tingkat kaisar datang, langsung merobek ruang itu, membentuk lorong besar. Melihat mereka berdua hendak memasuki saluran ruang angkasa dan mengirimnya pergi, beberapa filamen daging dan darah Wu Boruo meledak dengan keras. Kabut darah memenuhi seluruh kekosongan, dan saluran ruang angkasa yang baru saja robek juga menutupi penghalang. Lapisan penghalang ini, apakah itu Li Qijue atau Ye Chen, dapat dengan mudah terbuka dalam beberapa detik. Tetapi saat ini, itu akan menjadi sedotan terakhir untuk menghancurkan unta. Saat ini, seolah-olah waktu membeku, kabut darah memenuhi, pupil mata Ye Chen dan Li Qijue tiba-tiba menyusut, tubuh mereka menegang, dan tusukan darah yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang mereka, untuk menusuk mereka dengan lubang yang menyakitkan. Tidak jauh dari sana, seringai tubuh sisa Wu Boruo belum menghilang, dan sisa-sisanya masih ada. Pada saat berikutnya, kedua belah pihak akan terbagi antara kemenangan dan kekalahan, serta hidup dan mati. Tetapi pada saat ini, boom, napas yang sangat agung menyelimuti penonton, dan dia mencapai 7 Kaisar Agung. Apakah itu Li Qijue, Ye Chen atau Wu Boruo? Mereka semua ngeri pada saat yang sama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka bertarung sampai mati, akan ada 7 Kaisar Agung yang mengawasinya. 7 Kaisar Agung, mereka juga dapat bertarung selama beberapa ronde menggunakan metode rahasia, dan melarikan diri bukanlah masalah. Tetapi pada saat ini, semua orang berada di ambang kematian, itu sama sekali bukan kekuatan 7 Kaisar Agung. Dengan perasaan ngeri dan putus asa, Li Qijue, Ye Chen, dan Wu Boruo secara bersamaan melihat ke arah napas tersebut. Namun, mereka melihat seorang pemuda tampan berdiri di udara, napasnya menyembur keluar seperti tsunami, itu adalah Sulang yang telah menelan 35 klon. Dewa yang kejam, Wu Boruo tiba-tiba berteriak tidak percaya, tidak. Bagaimana mungkin itu kamu? Bukankah kamu sudah mati? Li Qijue dan Ye Chen juga merasa luar biasa ketika mendengar teriakan Wu Boruo. Dewa yang kejam, Li Qijue seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya dingin. Dialah, dia yang telah menghitung segalanya, dialah penguasa situasi. Sialan, mata Ye Chen tampak ngeri, aku, Ye Chen, memburu angsa sepanjang hari, dan hari ini aku akan dipatuk sampai mati oleh angsa-angsa itu. Tentu saja, ketika mereka ketakutan, keduanya tidak lupa untuk melarikan diri juga. Memanfaatkan kemunculan Sulang dan mengejutkan penonton, mereka segera menyerang penghalang kabut darah. Pada saat yang sama, Wu Boruo, pergilah ke jalan. Sulang tersenyum tipis, lalu mengarahkan tangan kanannya ke pedang, lalu dengan lembut menghunusnya dengan pedang patah, dan langsung tiba di depan Wu Boruo. Tiandi yang kejam, kau, hebat.
Aku Wooper akan kembali, aku akan kembali untuk membalas dendam. Wu Boruo sama sekali tidak dapat menahan pedang Poyi milik Sulang, saat ini hanya ada satu mantra pelarian yang tersedia. Namun, aspirasi dupa abu-abu hitam yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Aspirasi dupa ini sudah cukup kuat untuk mengembun menjadi kristal, membentuk cangkang kristal tebal di permukaan tubuh sisa Wu Boruo. Dan Wu Boruo, seperti serangga kecil dalam ember, disegel di dalam kristal. Pedang patah milik Sulang menyentuh cangkang luar kristal, dan diblokir sesaat sebelum menembus retakan dan langsung menusuknya. Tubuh iblis Wan Hua, Dava asal. Wu Boruo mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan teknik rahasia pelarian terakhir, dan seluruh sisa meledak, dan dia bahkan menahan pedang patah itu sejenak. Kemudian, dalam fluktuasi spasial yang intens, daging dan darah seukuran ibu jari menghilang tanpa jejak. Bisakah kau melarikan diri, jalan luar angkasa? Sulang mencibir dan menggunakan kekuatan Dao luar angkasa. Meskipun dia tidak bisa menghentikan Wu Boruo, dia bisa mendapatkan wawasan tentang koordinat tujuan yang dia kirim. Dalam sekejap, Sulang tahu koordinatnya, dan segera lalat-lalat pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah-tengah lambaian tangannya. Bersamaan dengan itu, tatapan Sulang beralih langsung ke Li Qijue dan Ye Chen. Tetapi setelah melihat Wu Boruo melarikan diri dengan mengorbankan segalanya, penghalang kabut darah menghilang, dan Ye Chen dan keduanya telah memasuki saluran ruang angkasa. Jika kamu bisa lari, biksu itu tidak bisa lari ke kuil. Sulang semakin mencibir. Dia menaklukkan semua bawahan Ye Chen dan Li Qijue, dan menguasai koordinat benua Zetian dan benua Hongtian. Jika Li Qijue dan mereka berdua memilih untuk kembali ke dunia mereka sendiri, mereka pasti akan ditangkap oleh Sulang secara langsung. Jika mereka memilih untuk mengembara ke dalam kehampaan untuk sementara waktu, Sulang juga punya cara untuk mendapatkan posisi mereka. Tetapi, Sulang tidak bermaksud memberi mereka kesempatan untuk kembali ke dunia surga dan bumi. Bagaimanapun, kedua dunia itu telah dianggapnya sebagai hal-hal di tengah, dan tidak akan ada gunanya jika mereka dihancurkan. Jalan luar angkasa, Sulang menyimpulkan koordinat kedua pelarian itu berdasarkan fluktuasi spasial yang tersisa. Namun, Ye Chen dan Li Qijue menggunakan prajurit kaisar sistem luar angkasa, dan mereka menghapus jejaknya sepenuhnya, tidak dapat menyimpulkannya. Apakah menurutmu aku tidak bisa menahannya? Kamu memiliki prajurit yang hebat, tetapi aku memiliki 2 atau 5 anak buah. Sulang menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu mengeluarkan jimat untuk transmisi dan menghubungi 8 bawahan baru dari Kaisar Agung Semu. Di suatu tempat di kehampaan lokasi yang tidak diketahui, sebuah lorong ruang angkasa besar muncul, dan Li Qijue dan Ye Chen saling mendukung dan terhuyung-huyung keluar. Kaisar Tiandi yang kejam itu bijaksana dan licik seperti rubah. Ye Chen mengeluarkan pil dan menelannya dengan susah payah. Dia mungkin melakukan survei sejak lama, mengetahui koordinat dunia kita tidak bisa kembali ke keadaan kita saat ini. Cari tempat untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Suara Li Qijue mengungkapkan rasa lemah yang kuat. Ketika kaisar yang kejam muncul, dia pertama kali menembak Wu Boruo. Agaknya Wu Boruo adalah target utamanya. Kita seharusnya baik-baik saja jika kita bersembunyi. Baiklah, cari tempat. Dulu, Ye Chen mengangguk, dan berencana untuk mencari tempat peristirahatan yang cocok untuk menyembuhkan lukanya, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa ada gerakan di jimat interogasi. Aku mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan yang dikirim oleh bawahan Kuzuyu, menanyakan tentang hasilnya dengan nada yang sangat khawatir. Kita kalah. Seseorang mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan, dan kita hampir terjebak dalam perangkap. Ye Chen tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang bawahannya yang paling terpercaya, dan bahkan memberitahu Zuyu tentang kegagalan pihaknya tanpa ragu-ragu. Segera, Zuyu bertanya bagaimana keadaan mereka berdua dan di mana mereka berada, dan kemudian meminta petunjuk. Ye Chen tidak siap dan memberitahu Zuyu tentang lokasinya, dan kemudian meminta Zuyu untuk segera membawa orang-orang menjauh dari Judu Xing dan kembali ke benua Hongtian melalui jalan memutar. Akhirnya, biarkan Zuyu membawa Lafiti bersamanya. Li Qijue juga menghubungi Qing Yang, bawahannya, dan memintanya untuk bergabung dengan Zuyu dan yang lainnya, dan akhirnya berpisah dan kembali ke benua Zetian. Selesaikan semuanya, mereka berdua menghela napas lega, dan kemudian terbang menjauh, mencari tempat peristirahatan langit gelap di balik bintang-bintang. Oh, jaraknya 30.000 tahun cahaya, itu benar-benar cukup jauh.
Sulang mengeluarkan jimat tangan dan melihat berita yang dilaporkan oleh Zuyu, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Segera, dia mengirim perburuan harta karun terbang-terbang untuk mengumpulkan napas Li Qijue. Segera setelah itu, mereka mengirim satu-satunya klon yang tersisa dan 37 inkarnasi klon. Semua avatar menggunakan avatar buying untuk berubah menjadi 3.800 avatar, membuka jalan hampa. Segera setelah itu, dalam peta yang dapat dikirim, yang dikembangkan, Sulang terus-menerus menggunakan avatar untuk mengirim, memungkinkan setiap avatar dengan cepat mendekati lokasi Li Qijue. Namun, tubuh Sulang bergerak cepat dan terbang ke sisi kanan. Dia mengejar Ming Hongqi. Prajurit 6 Kaisar Agung ini melarikan diri dengan memanfaatkan kekacauan. Sayang sekali Ming Hongqi bahkan tidak tahu bahwa Sulang sedang mengawasi semua tindakannya. Meskipun Ming Hongqi adalah senjata pembunuh, kecepatannya sangat cepat, dan juga memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Akan tetapi, kekuatan 7 Kaisar Agung Sulang menghancurkan Ming Hongqi hingga ke alam yang sangat kecil, jauh lebih cepat dari itu. Selain itu, Sulang juga telah mempraktikkan metode misteri kecil, dikombinasikan dengan kekuatan spiritual nirvana yang rusak. Kekuatan pengamatannya sangat tidak normal, dan tidak ada cara bagi Ming Hongqi untuk bersembunyi. Dari semua aspek, Ming Hongqi benar-benar dikalahkan. Karena itu, Sulang dengan cepat menghentikan tangisan Ming Hong. Kosong, tes, beranikah kau lari di hadapanku? Sulang meletakkan tangannya di punggungnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Ming Hong menangis, sebagai prajurit 6 Kaisar Agung yang telah hidup lama, mengapa otakmu masih tidak berfungsi? Ming Hong terisak-isak sebentar, tolong maafkan aku. Roh Ming Hong menangis keluar dari tubuhnya untuk memberi penghormatan kepada Sulang, dan penampilannya agak mirip dengan Wu Boruo. Jangan bicara omong kosong, Sulang berkata terus terang, aku tidak punya senjata serang, apakah kau bersedia melayaniku sebagai tuan? Ming Hong Wiping bersedia. Ming Hong terisak-isak dan membenturkan kepalanya seperti bawang putih yang dihancurkan, tampak bersyukur. Kalau begitu, kemarilah. Sulang melambaikan tangannya untuk mengambil Ming Hong Wei. Ming Hongqi juga sangat kooperatif, dan dengan cerdik diambil oleh Sulang. Namun, tepat ketika Sulang berencana untuk bermain, tiba-tiba aura yang sangat ganas meletus dari Ming Hongqi. Di bawah pertahanan Sulang, tubuh Ming Hongqi lepas kendali dan menghantam dantian Sulang dengan keras. Yo, aku bilang kenapa kamu begitu sederhana. Ternyata dia mendekatiku dan membunuhku. Lihatlah penampilanmu dan penampilan Wu Boruo, dan perasaanmu benar-benar dalam. Aku tidak tahu mengapa Wu Boruopin biasanya menggunakanmu untuk itu. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan tersenyum dingin, menutup mata terhadap Ming Hong yang menusuk dantiannya. Pergi ke neraka, Ming Hong Whipping Device berteriak, membawa kekuatan terkuat, dan mencapai perut bagian bawah Sulang dalam sekejap. Tetapi tepat ketika bilah tajam itu hendak menyentuh kulit Sulang. Apa? Terdengar teriakan keras, bahkan dengan suara ding. Namun, aku melihat perisai bundar kecil berwarna hitam pekat yang menghalangi perut Sulang di beberapa titik, dan ditusuk oleh Ming Hong Whipping. Perisai ini persis perisai 8 sisi Tianjiao, dengan kemampuan memblokir 100%. Bagaimana ini mungkin? Semangat Ming Hongqi tidak dapat dipercaya, dan dia segera berbalik dan menusuk dada Sulang. Tetapi dia baru saja menusuk, dan perisai bundar itu ada di depannya lagi. Ming Hong terisak-isak menusuk perisai itu dengan suara ding lagi. Ini tidak mungkin. Roh Ming Hong yang terisak-isak hendak menangis. Aku adalah prajurit Kaisar Agung tipe pembunuh, dan kecepatanku sangat dekat dengan 7 Kaisar Agung. Segera setelah itu, dia tidak percaya pada kejahatan dan terus membunuh Sulang. Namun, tidak peduli bagaimana dia menusuk, dia akan menusuk tubuh perisai segi 8. Lalu, ding-ding-ding berdering lama. Ming Hongqi akhirnya mengerti bahwa ada masalah dengan memegang perisai itu. Dia tidak bisa menusuk Sulang sama sekali. Bahkan jika dia melakukannya, akan menjadi masalah apakah dia bisa menembus pertahanan. Jadi, dia memilih untuk melarikan diri lagi. Kali ini, Ming Hongqi tiba-tiba meledak dengan kecepatan lebih cepat, mencapai level 7 Kaisar Agung.